Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah jak para wali 5 di tanah Jawa Timur. Yang pertama ada Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campak, Kamboja pada tahun 1401. Nama asli beliau adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Beliau merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Dalam perjalanan ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Dharma yang diam-diam berganti nama menjadi Arya Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Cara dakwah Sunan Ampel dilakukan dengan sangat singkat dan cepat. Metode dakwahnya ini dikenal dengan istilah Moh Limo yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Adapun isi dari Moh Limo ialah 1. Moh main, tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mau minum miras. 3. Moh madat, tidak mau menghisap candu. 4. Moh maling, tidak mau mencuri. Dan 5. Moh madon, tidak mau berzina. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat diganti dengan sembahyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola, melainkan manggar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri yang berasal dari sastri, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Kisah selanjutnya Sunan Gresik. Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkand, Uzbekistan. Beliau putra dari Syekh Jumadil Kubro. Sunan Gresik adalah wali pertama penyebar agama Islam di tanah Jawa sekaligus pendiri pesantren pertama kali. Beliau berdakwah dengan melebur ke masyarakat melalui jalur dagang, pertanian, dan pengobatan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat pada saat itu. Mengenai filsafat ketuhanannya, diceritakan bahwa Maulana Malik Ibrahim pernah menyatakan mengenai apa yang dinamakan Allah. Dia berkata, yang dinamakan Allah ialah sesungguhnya yang diperlukan adanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Ia menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin, lahir di Blambangan 1442. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau belajar agama bersama ayahnya, dan beliau mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di Desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri menghasilkan beberapa karya seni tradisional. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak-cublak suwong. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama asli Raden Kosim atau Raden Syarifuddin, lahir di Surabaya 1470. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat adalah salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian timur.
Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalam Nur di Desa Derajat, Paciran. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Yang pertama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, di dalam suasana riang, kita harus tetap ingat dan waspada. Ketiga, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. 4. Kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. 5. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan. Dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. 6. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. 7. Berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Dan yang terakhir adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Tuban 1465. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Kutorejo, Tuban. Beliau dinamakan Bonang karena dalam berdakwah ia sering mempergunakan kesenian tradisional untuk menarik simpati rakyat, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang bagian tengahnya lebih ditonjolkan. Apabila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbul suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Terlebih lagi, bila Raden Magdum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik tersebut. Ia adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Jika ia membunyikan alat itu, maka pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan berbagai tembang ciptaan beliau. Begitulah siasat Raden Magdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, ia tinggal menyiapkan ajaran Islam dalam berbagai tembang kepada mereka. Dan seluruh tembang yang diajarkannya adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Maka tanpa terasa, penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati dan bukan dengan paksaan. Di antara tembang Raden Magdum Ibrahim yang terkenal yaitu Tombo Ati. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Aminah.